Bab 1421, 10 tahun. Mata Luolan bersinar terang, tidak ada keraguan bahwa jawaban Lan Xuanyu membuatnya sangat puas, bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Memang afirmatif untuk mengungkapkan posisi seseorang, tetapi ketika mengungkapkan posisi seseorang, dia tidak secara membabi buta, melainkan dia pertama-tama memikirkan bagaimana menyelesaikan kontradiksi, yang menunjukkan keadaan pikiran yang sangat mantap. Saya yakin 80%. Jika Anda dapat menjamin bahwa Anda akan dipromosikan ke level itu dalam waktu singkat, kursi pertama akan mendukung Anda. Bagaimanapun, bertahan hidup lebih penting daripada menjadi master. Tapi bagaimana Anda menjamin kursi pertama? Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, lakukan tindakan praktis. Bisakah Anda berkomunikasi dengan kursi kedua ke kursi pertama untuk saya? Jika dalam 10 tahun, saya tidak dapat mencapai tingkat kultivasi tertentu, biarkan Anda melihat harapan, dan kemudian biarkan kursi pertama berurusan dengan saya. Jika dalam waktu saya menunjukkan harapan kepada Anda, maka mohon tidak ada upaya untuk mendukung saya. Petik 2. 10 tahun. Dalam waktu yang singkat, bisakah kamu? Ekspresi Luolan tiba-tiba menjadi aneh ketika dia mengatakan ini, karena dia tiba-tiba berpikir bahwa itu hanya lebih dari setahun sejak kemunculan biru. 10 tahun tidak terlalu lama dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Lan Xuanyu melanjutkan, tentu saja, jika naga kita tidak dapat menyisihkan upaya untuk mendukung kultivasi saya dalam waktu ini, saya akan lebih yakin. Meskipun yang pertama berusia lebih dari 3.500 tahun, saya percaya bahwa dia harus bisakah Anda menunggu. Petik 2. Luolan menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, jika ini masalahnya, kita memang bisa memperjuangkannya. Tapi, dalam 10 tahun, berapa banyak rencana Anda untuk mengesankan kursi pertama? Lan Xuanyu berkata tanpa ragu-ragu, dalam 10 tahun, saya akan resmi menjadi seorang ksatria naga. Jika saya tidak bisa melakukannya, biarkan orang dewasa pertama dan kedua menanganinya. Mata Luolan memadat, dan dia menjadi ksatria naga dalam 10 tahun. Artinya, dalam 10 tahun, dia harus menerobos ke tingkat dewa super. Meskipun kecepatan pelatihan ras naga jauh lebih cepat dari ras lain, seberapa sulit untuk menjadi dewa super? Lan berkata 10 tahun, jika itu benar-benar dilakukan, maka, aku takut semua ksatria naga akan memilih, dia, dukung. Secara alami, saya melihat harapan, dia, menjadi raja dewa. Akankah 10 tahun terlalu singkat? Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Luolan bertanya dengan ragu-ragu. Lan Xuanyu berkata, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya 100% yakin, tapi saya bisa merasakan evolusi saya dalam tragedi ini. Harus ada kesempatan, ada peluang, dan, jika Anda tidak mengatakan 10 tahun, gunakan lebih banyak untuk waktu yang lama, kursi pertama mungkin. Petik 2. Luolan menarik napas dalam-dalam dan berkata, biru. Apakah kamu ingin mengerti? Kamu bertaruh dengan kekayaan dan hidupmu sendiri. Sebenarnya, ada kemungkinan lain. Artinya, kamu mendonorkan darahmu ke klan untuk penelitian. Meski mungkin tidak berhasil, masih ada peluang. Kalau begitu, kamu masih bisa hidup. Hidup sebagai naga biasa. Petik 2. Lan Xuanyu berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Luolan, saya tidak akan pernah memilih itu. Pertama-tama, tidak ada yang bisa mengambil darah saya, jika saya bisa. Tuan-tuan saya, sejak saya berdarah di peron Senglong. Saya sudah melakukannya. Kedua, tidak ada masalah bagi saya untuk meledakkan darah saya sendiri. Jika saya mendonorkan darah, saya lebih suka membakar batu giok dan batu. Saya bahkan bertahan dalam kesengsaraan guntur yang mengerikan. Saya telah mati sekali di dunia ini. Tidak ada yang saya takuti. Itu masalah besar. Tapi sebagai naga, saya bersedia berjuang untuk rakyat kita dari lubuk hati saya. Jika kita bisa menjadi alam para dewa, naga kita benar-benar bisa melepaskan manusia dan hidup selamanya. Abadi, pada saat yang sama, Anda benar-benar bisa menjadi penguasa dunia ini. Mohon Tuan Luolan untuk mewujudkannya. Petik 2. Saat berbicara, dia membungkuk. Sangat bagus, mengapa kamu tidak memberimu 10 tahun? Pada saat ini, suara datar terdengar, cahaya dan bayangan berkedip, dan dua sosok muncul di kehampaan. Bukankah itu kursi pertama naga dan kursi kedua dari ksatria naga Zhong Zichang? Kursi pertama Tianlong tanpa ekspresi, dan Zhong Zichang memiliki senyum puas di wajahnya. Pertama,
kedua, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu buru-buru memberi hormat lagi. Orang pertama di Tianlong memandang Lan Xuanyu dengan jelas, ingat apa yang Anda katakan hari ini, dalam 10 tahun, Anda akan menjadi seorang ksatria naga sejati. Anda telah melakukannya, maka, posisi pertama adalah milik Anda, dan seluruh klan akan memberikan yang terbaik. Dukung, jika kamu tidak bisa melakukannya, berikan darahmu sendiri. Petik 2. Ya, Lan Xuanyu langsung menjawab tanpa ragu-ragu. Mencapai peringkat Dewa Super dalam 10 tahun, apakah dia benar-benar yakin? Ya, dengan pasti. Garis keturunan Dewa Naga benar-benar tercapai, sehingga dia tidak khawatir tentang kultivasinya. Meskipun dia tidak benar-benar merasakan transformasi kali ini, dia dapat dengan jelas menemukan perbedaannya sendiri. Seolah-olah dia baru saja merasakan dua kesadaran ilahi dari kursi pertama dan kursi kedua telah diselimuti di sini. Ucapan yang baru saja dia katakan bukan untuk Luolan, tetapi untuk dua petinggi ini. Ketika Luolan mulai berbicara tentang sejarah klan naga dan masalah umur panjang, Lan Xuanyu sudah memahami bahwa di klan naga, tidak ada yang benar-benar mendukung atau menentangnya. Jika kekuatan penampilannya cukup kuat, maka semua naga akan mendukungnya. Jika dia biasa-biasa saja, maka mereka yang semula mendukungnya juga akan menjadi lawannya. Jadi, dia hanya menggunakan kata-katamu untuk membeli dirinya sendiri selama 10 tahun. Dalam 10 tahun, bagaimana jika Anda tidak dapat menembus level Dewa Super? Jika Anda tidak bisa menerobos, lalu lari saja, Anda selalu dapat berlari ke depan. Setelah 10 tahun, Ksatria Naga mungkin tidak dapat menghentikan dirinya sendiri. Kepala Naga dan Ksatria Naga Fajar saling memandang, Zhong Zichang mengangguk sedikit, dan Kepala Naga berkata, itu saja. Di periode waktu berikutnya, kita mungkin harus menghadapi perang. Anda dapat memilih untuk berpartisipasi dalam perang atau tidak. Semuanya tergantung pada Anda untuk berlatih. Demi kepentingan, alam naga terbuka untuk Anda, dan Anda dapat pergi ke kota naga langit kapan saja untuk meminta kesatria naga manapun untuk membawa Anda ke sana. Saya telah memerintahkan Anda menerobos hari ini untuk sepenuhnya memblokir berita. Berita tidak akan keluar dari naga langit. Anda memiliki sumber daya untuk berkultivasi. Setiap kebutuhan, bicaralah dengan Luolan. Termasuk Tianyang Spar, semua sumber daya akan disediakan untuk Anda. Petik 2. Anda baru saja menerobos, dan Anda telah mengalami terobosan semacam ini lagi. Saya sarankan Anda mundur sejenak untuk menstabilkan alam Anda, dan kemudian mencoba untuk terus menerobos. Anda baru saja memiliki kesadaran ilahi dan kekuatan ilahi. Semuanya hanyalah permulaan. Itu yang paling penting. Setelah memilah-milah, Anda dapat melihat sejauh mana bakat Anda bisa berkembang. Jangan mengecewakan kami. Petik 2. Ya, terima kasih untuk kursi pertama. Setelah mendengar kata-kata dari kursi pertama Tianlong, Lan Xuanyu mengerti bahwa dia baru saja lulus ujian. Namun, perang apa yang dikatakan Tianlong pertama tentang itu? Waktu retret saya memang terlalu lama, saya selalu berada di kediaman Tianlong, dan dalam meditasi yang mendalam, saya tidak dapat mengetahui berita dari luar. Penting untuk mengetahui secepat mungkin apa yang telah terjadi di luar periode waktu ini, jika tidak maka akan terlalu pasif. Aku bisa melakukannya sendiri. Kursi pertama Tianlong berkata dengan ringan, dan saat berikutnya, dia menghilang begitu saja. Di Abode, selain Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, hanya ada Dawn Dragon Knight dan Ing Dinosaur Knight. Zhong Zichang mengangguk ke arah Lan Xuanyu sambil tersenyum, dan berkata, baiklah, kamu tidak mengecewakanku. Jangan kehilangan semangat juang kamu kapan saja. Hanya kamu yang bisa membantu dirimu sendiri. Kita semua adalah kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal akan membantu Anda saat Anda membutuhkannya, tetapi itu bukan faktor yang menentukan. Selama 10 tahun, kami percaya pada Anda. Hanya dengan menciptakan keajaiban Anda dapat membuat kami melihat lebih banyak harapan. Petik 2. Bab 1422, Domain Merah Tua. Terima kasih atas kultivasi Anda. Lan Xuanyu membungkuk pada Zhong Zichang lagi. Zhong Zichang mengangguk dan berkata, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu terus mundur? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kursi kedua, saya tidak ingin mundur begitu saja, saya ingin bersantai sejenak, membiarkan diri saya pergi, dan pada saat yang sama menyadari perubahan saya sendiri. Saya ingin merasakan bahwa setelah terobosan, hubungan antara saya dan dunia ini telah berubah. Sampai sejauh mana?
Langkah selanjutnya adalah membantu Xiu Xiu juga menyelesaikan terobosan. Setelah dia menerobos, kita akan mundur bersama. Petik 2. Song Zichang berkata, ini dapat dilakukan dengan kecepatan Anda sendiri. Garis keturunan Anda berbeda dari kami, dan jalur pertumbuhan masa depan Anda harus berbeda. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan, lakukan apa yang Anda inginkan. Caranya, jangan khawatir tentang orang lain. Petik 2. Ngomong-ngomong, kursi kedua, apa yang baru saja dikatakan orang pertama tentang perang? Lan Xuanyu bertanya dengan curiga. Song Zichang berkata, Anda sekarang memenuhi syarat untuk mengetahui. Perang ini, saya khawatir ini akan sangat merepotkan. Inilah mengapa kursi pertama tidak terlalu terlibat dalam urusan Anda, karena selanjutnya, kami akan mengerahkan sebagian besar energi kami untuk perang ini. Di hati Lan Xuanyu menegang, yang paling dia khawatirkan adalah target perangnya adalah Federasi Douluo. Bagaimanapun, dia telah menyampaikan pesan itu sebelumnya. Jika Federasi Douluo memulai perang karena pembentukan Federasi Longma, maka masalahnya akan menjadi besar. Song Zichang berkata dengan suara yang dalam, ingat Ibu Merah. Perang ini dimulai karena dia. Begitu ucapan ini keluar, Lan Xuanyu tiba-tiba sedikit santai. Selama itu bukan perang yang diprakarsai oleh Federasi Douluo, dia tahu betul seberapa kuat kekuatan individu Galaksi Kuda Naga, dan kekuatan individu akan secara langsung mengancam bintang administrasi Federasi Douluo. Jika ada situasi ekstrim, itu pasti hasil dari kewalahan. Song Zichang berkata, pada pertemuan perdana Federasi Longma, proyeksi dari Ibu Merah datang dan membuat permintaan kepada kami. Dia meminta kami untuk menyerahkan salah satu bintang kembar Longma kepadanya, dan dia akan bekerja sama dengan kami dengan melahap bintang kembar. Akibatnya, ia berkembang ke tingkat Raja Dewa dan menciptakan alam dewa. Pada saat itu, dia akan memperkenalkan pembangkit tenaga galaksi kuda naga kita ke alam dewa dan menjadi bagian dari alam dewa, sehingga kita bisa memperoleh kehidupan abadi. Petik 2. Ini adalah permintaan, bukan proposal. Crimson Mother telah ada selama bertahun-tahun. Dia bukan hanya keberadaan, tetapi juga pesawat. Di belakangnya ada dukungan dari pesawat yang berkuasa, yang sangat kuat. Jika tidak, kami juga tidak terlalu takut. Tapi apa yang disebut kerjasama yang dia usulkan tidak mungkin. Petik 2. Waktu serangannya kali ini sangat akurat. Itu terjadi ketika kita membentuk Federasi Longma, dan perbedaan internal cenderung terjadi. Domain merah dari Ibu Merah sekarang berada di dekat galaksi kita dan dapat memasuki galaksi kapan saja. Beberapa populasi yang tidak mendukung pembentukan Federasi Longma telah ditarik masuk. Selanjutnya, perang tidak bisa dihindari. Petik 2. Lan Xuanyu bertanya, kursi kedua, mengapa lamaran Ibu Crimson tidak mungkin? Song Zichang berkata dengan suara yang dalam, ada banyak alasan, yang paling penting adalah bahwa pesawat Crimson Realm-nya sendiri tidak memiliki entitas. Ia memperkuat dirinya dengan melahap energi yang kuat dari semua pihak di alam semesta dan terus berkembang. Wajahnya seperti monster yang terus-menerus melahap energi di alam semesta, seperti tubuh yang hidup. Crimson Mother adalah penguasa dan pencipta Crimson Realm. Seluruh alam Crimson Realm bisa dikatakan sebagai tubuhnya. Itulah mengapa dia begitu kuat. Namun masalah terbesarnya adalah dia tidak cukup stabil. Meskipun dia benar-benar menciptakan alam dewa itu juga merupakan alam dewa yang tidak stabil, dan perlu terus-menerus melahap lebih banyak energi kehidupan untuk mempertahankan dirinya. Pada saat itu, seluruh galaksi kuda naga kemungkinan besar akan dihancurkan, bukan itu yang ingin kita lihat. Juga, jika alam dewa seperti itu meluas sampai batas tertentu, di luar kendalinya, mungkin meledak, bagaimana kita bisa berubah masa depan Anda sendiri dan masa depan penduduk bertaruh pada keberadaan seperti itu. Petik 2. Selain itu, Crimson Mother serakah dan seksual. Setelah proses melahap dimulai dan evolusi selesai, siapa yang dapat menjamin bahwa dia tidak akan menelan kita secara bergantian, tetapi akan membiarkan kita memasuki alam dewanya. Perjanjian verbal tidak ada artinya sama sekali. Tiba-tiba saat ini, yang diajukan bukanlah saran tapi permintaan, dan tentu saja kami tidak bisa menyetujuinya, namun, bidang Crimson Domain memang sangat merepotkan. Lan Xuanyu berkata, kemudian perang pecah, bisakah kita mengalahkan Ibu Merah? Song Zichang berkata dengan suara yang dalam, di ranah kultivasi, Bunda Crimson harus berada di atas kursi pertama, dan dengan dukungan pesawat, sangat sulit untuk ditangani. Selain itu, domain merah tua telah menghilang untuk waktu yang lama.
Dia sekarang secara khusus kita harus berjuang untuk mengetahui kekuatan apa. Tapi kita juga memiliki latar belakang kita sendiri. Bersama dengan kursi pertama, saya harus bisa membatasi Ibu Merah sampai batas tertentu. Perang berikutnya akan lebih sering menemui jalan buntu. Perang yang berlarut-larut. Sekarang semua kelompok etnis telah dimobilisasi dan siap berperang. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk dengan sungguh-sungguh, jika memungkinkan. Setelah basis kultivasi saya stabil, saya bersedia berjuang untuk klan saya. Zhong Zichang mengerutkan kening dan berkata, bagi Anda, hal terpenting sekarang bukanlah berpartisipasi dalam perang, tetapi perjanjian 10 tahun. Jika bermanfaat bagi perjanjian 10 tahun, saya tentu tidak akan menghentikan Anda berpartisipasi dalam perang. Jika itu mempengaruhi kultivasi Anda, maka Anda tidak boleh berpartisipasi. Petik 2. Ya, Lan Xuanyu setuju. Meskipun kedatangan pesawat Crimson Realm membuatnya bernapas lega, setidaknya Federasi Douluo tidak perlu menghadapi galaksi kuda naga secara langsung, tetapi bahkan konstelasi pertama naga langit bukanlah lawan dari Ibu Merah ini, itu memang sangat besar. Masalah, jika naga kuda galaksi kalah dalam pertempuran ini dan Ibu Merah menjadi raja para dewa, maka itu mungkin akan menjadi bencana yang lebih besar. Hal ini membutuhkan pembahasan jangka panjang. Terlebih dahulu Anda harus melihat perbandingan kekuatan kedua belah pihak sebelum dapat memutuskan strategi selanjutnya. Oke, Anda baru saja menyelesaikan terobosan Anda, istirahat dan sadari, kami tidak akan mengganggu Anda. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat menghubungi kami kapan saja. Iya, Zhong Zichang dan Luo Lan pergi bersama. Lan Xuanyu merasa bahwa kesadaran ilahi yang sebelumnya dikunci di sini telah bubar. Dia berbalik untuk melihat Bai Xiuxiu di sampingnya, dan Bai Xiuxiu terjun ke pelukannya tanpa ragu-ragu. Kesedihan yang mendalam di hati saya menyebar bersama dengan keinginan tersembunyi dari Ratu, dan untuk sementara, dia tidak dapat berbicara. Biarlah Ratu Iblis tidak bersedih. Ditian benar-benar menyatukan dirinya ke dalam tubuh saya dan menjadi bagian dari diri saya. Ingatannya disimpan oleh saya. Pada hari saya menjadi Raja Tuhan, dia diciptakan kembali oleh saya, hari kelahiran kembali. Pada saat itu, dia akan menjadi Raja Naga Kegelapan. Inilah janjiku. Ketika Lan Xuanyu mengatakan ini, sinar 9 warna melintas di matanya, tak terlihat, hukum langit dan bumi. Sepertinya bergetar sedikit. Bai Xiuxiu mengangkat kepalanya dengan linglung, karena dia segera merasa bahwa kesedihan yang terus-menerus di tubuhnya menghilang dengan tenang. Lan Xuanyu menyipitkan matanya, diam-diam merasakan perubahan di momen sebelumnya, dan samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi. Bisakah kita berbicara seperti ini sekarang? Bai Xiuxiu bertanya dengan lembut. Lan Xuanyu berkata, jangan khawatir, meskipun kesadaran spiritual saya tidak tinggi, tingkatnya sangat tinggi dan sangat sensitif. Bahkan jika mereka adalah yang pertama di kursi Tianlong, saya dapat merasakannya untuk pertama kalinya. Sekarang kita dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ditukar, Bai Xiuxiu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan hati-hati. Pada saat ini, tubuh Lan Xuanyu berkedip-kedip, dan sebelum beberapa saat, dia kembali menjadi tubuh laki-laki. Saat ini, Bai Xiuxiu memperhatikan semua perubahan dalam dirinya. Perubahan terbesar adalah warna rambutnya, rambut biru panjang tersebar di belakang kepalanya, yang lebih terang dari rambut biru tua miliknya, yang merupakan warna laut yang damai. Ada juga sentuhan biru di matanya, dan ada cahaya samar dari lingkaran 9 warna. Bab 1423, Perubahan setelah menjadi dewa. Keseluruhan pribadi Lan Xuanyu telah menjadi lebih sederhana dari sebelumnya, dan Bai Xiuxiu tidak dapat merasakan darah panas aslinya, tetapi dia tidak tahu mengapa, bersamanya, dia merasa sangat nyaman. Perasaan itu luar biasa, seolah dia bisa dengan mudah mengontrol segala sesuatu di sekitarnya. Bai Xiuxiu menatapnya dengan tatapan tumpul, sepasang tangan besar diam-diam membungkus pinggangnya. Dia menundukkan kepalanya dan bersandar ke bibirnya. Bai Xiuxiu tersipu, jangan pergi terlalu jauh. Tadi, aku benar-benar berpikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi, kata Lan Xuanyu lembut. Hati Bai Xiuxiu bergetar, dan tiba-tiba lupa untuk menghindarinya. Sejak mereka datang ke kediaman Tianlong, di bawah pengawasan Ksatria Naga, mereka selalu menjaga jarak dan tetap waspada. Pada saat ini, emosi akhirnya meledak. Untuk waktu yang lama, bibir terbelah. Lan Xuanyu mengambil Bai Xiuxiu dan duduk di tanah, dengan lembut membelai rambut lembutnya. Kamu akan menerobos. Saat ini, kamu tidak bisa mengganggu hatimu, katanya lembut.
Bai Xiuxiu meninju pundaknya, dan berkata dengan malu, kamu tutup mulut. Hei, hei, Lan Xuanyu menyeringai, menatap orang pemalu di pelukannya, dan tidak bisa menahan untuk berciuman lagi. Kehangatan yang langka ini membuat mereka berdua mabuk. Dalam keadaan ini, mereka bisa rileks, dan tubuh serta pikiran mereka jauh lebih segar. Setelah beberapa saat, Bai Xiuxiu dengan lembut melepaskan diri dari pelukannya, kamu cepatlah dan rasakan perubahanmu. Hanya menerobos, yang paling penting adalah menstabilkan wilayahmu. Lan Xuanyu berkata, ya, terobosan saya tidak sama dengan terobosan umum yang mencapai tingkat dewa. Wilayah saya sudah sangat stabil. Anda pertama-tama dengarkan saya, ceritakan tentang seluruh proses terobosan saya, dan tunggu terobosan Anda. Pada saat itu, semoga bermanfaat untuk referensi. Saya hanya perlu mengalami perubahan saya sendiri nanti, itu akan baik-baik saja. Kemudian saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda dalam kultivasi Anda, dan menggunakan darah saya untuk secara langsung membantu Anda meredam tubuh Anda. Ini akan sangat membantu Anda ya. Setelah penempaan tubuh selesai, aku akan membawamu ke Menara Naga untuk melewati malapetaka dan melindungimu. Petik 2. Mata Bai Xiuxiu juga menjadi bersemangat. Lan Xuanyu telah mencapai tingkat dewa, dan dia berikutnya. Menjadi dewa, dulunya ini adalah hal yang jauh baginya, tetapi sekarang sudah dekat. Dan sekarang, mereka semua berusia awal 20-an. Dalam sejarah umat manusia, mereka jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang sangat muda. Lan Xuanyu duduk bersila, memejamkan mata, dan diam-diam mulai merasakan perubahan di tubuhnya. Segera setelah jiwanya terkonsentrasi, kesadaran spiritualnya menyebar secara alami, dan segala sesuatu di sekitarnya ada dalam persepsinya. Yang lebih aneh adalah samar-samar dia bisa merasakan dunia aneh lain yang tidak jelas dan tumpang tindih dengan bintang naga. Ya, itu adalah ruang 4 dimensi. Dalam arti tertentu, Draco dan Pegasus bukanlah dua planet yang terpisah, tapi satu, jadi ruang mereka saling tumpang tindih. Inilah mengapa mereka bisa dibangun di antara keduanya. Pintu ruang. Petik 2. Suara yang akrab terdengar, itu Long Tianyang. Memang benar, tapi saya hanya bisa merasakan ruang ini pada awalnya. Ruang 4 dimensi memang benar-benar berbeda dari ruang 3 dimensi. Ini adalah tingkat Tuhan, ada keheningan di sisi lain. Setelah beberapa saat, suara Long Tianyang terdengar lagi. Saya pikir, Anda mungkin memiliki kesalahpahaman tentang tingkat dewa. Hah, Lan Xuanyu curiga. Long Tianyang berkata, setelah makhluk biasa menerobos ke tingkat dewa, hal terpenting yang dirasakan indera dewa adalah perubahan dalam ruang, dan mereka dapat mulai mencoba untuk berpindah antar ruang. Seperti Anda dapat merasakan ruang multidimensi, itu adalah tingkat dewa super. Tingkat kesadaran spiritual Anda tidak tinggi, tetapi tingkatnya sangat tinggi. Ini seharusnya karena darah Anda berbeda. Saya tidak salah, Anda benar-benar orang yang saya butuhkan. Seluruh proses terobosan Anda, begitu di mata saya, bahkan saya merasa mendebarkan. Petik 2. Kekuatan dahsyat langit dan bumi, alam semesta multidimensi, ternyata merupakan emosi yang kompleks bagimu. Sepertinya kamu ingin membunuhmu di buayan dan berharap kamu berhasil. Karena itulah proses pertumbuhan di depan dan kehancuran di belakang telah terbentuk. Pemandangan ajaib yang telah Anda hancurkan dan kemudian berdiri. Latar belakang Anda adalah yang terkuat di antara level ini. Faktanya, jika Anda mau, Anda sekarang dapat melangkah ke alam dewa sejati. Tapi, saya harap Anda tidak melakukannya. Sangat bersemangat, itu tidak baik untukmu. Petik 2. Yah, aku tidak akan melakukannya. Aku juga merasakannya, jawab Lan Xuanyu. Ya, dia merasa bahwa 3 inti naga 9 warna mengandung kekuatan naga yang sangat besar. Kekuatan naga ini rusak dan kemudian segera dimurnikan, dan itu berisi energi langit dan bumi 9 warna untuk menghancurkan alam semesta. Energi garis keturunan Dewa Naga dari Tang Longtai. Energi ini telah dicampur bersama saat ini dan menjadi kekuatan garis keturunan aslinya. Kedua energi ini tidak persis sama, mereka saling mengubah di dalam inti naga. Jika Lan Xuanyu sekarang menggunakan kesadaran ilahi untuk mengeluarkan energi ini dan mengintegrasikannya dengan kekuatan garis keturunannya sendiri, maka dia dapat segera menerobos dan naik ke tingkat dewa sejati, dan kekuatannya akan meningkat tajam. Tetapi dia tidak melakukan itu, karena sekarang inti naga 9 warna ini tidak dapat disalin. Itu adalah kesengsaraan langit dan bumi 9 warna yang menghancurkan alam semesta.
Bahkan baginya, dia hanya akan memiliki satu kesempatan untuk menghadapi kesengsaraan langit dan bumi dalam hidupnya. Dan energi garis keturunan Dewa Naga dalam inti naga 9 warna adalah yang paling murni, inti dari garis keturunan Dewa Naga. Keduanya saling melengkapi dan berubah menjadi satu sama lain. Ini adalah proses di mana darahnya sendiri dan kekuatan langit dan bumi bergabung untuk membuatnya menyadari pencerahannya. Tiba-tiba melepaskan semua energi ini pasti akan menghasilkan banyak limbah, dan meninggalkannya di inti naga untuk persepsi dan kultivasi dapat mencerna dan menyerap semuanya tanpa limbah. Ketika transformasi 3 inti naga selesai dan energi dari kemenangan benar-benar diserap, dia secara alami dapat menjadi dewa sejati, dan akan ada pemurnian darah yang mirip dengan pertukaran darah. Jadi, bagaimana mungkin dia ingin sekali meningkatkan level kultivasinya sekarang? Dengan pengalaman sebelumnya, dia sekarang menemukan betapa pentingnya menumpuk rambut tebal. Begitu terobosan dibuat, akan ada masa depan yang lebih cerah. Selain itu, manfaat terbesar dari menumpuk rambut tipis adalah keamanan. Hingga saat ini, Lan Xuanyu masih takut akan hal itu. Jika dia tidak mengumpulkan cukup banyak sendirian, dia akan ditelan oleh perampokan langit dan bumi yang menakutkan sebelumnya. Apalagi putus dan berdiri, aku khawatir bencana petir pertama akan benar-benar menghancurkannya. Jangan pelit dengan Heavenly Spar. Meski tubuhmu sudah direnovasi, namun masih sangat lemah. Waktu untuk menyerap Celestial Spar sekarang tepat untuk membantumu menstabilkan kultivasi. Di masa depan, kita harus bisa berkomunikasi secara normal. Aku akan bicara langsung jika terjadi sesuatu. Aku mencarimu. Setelah Long Tianyang mengatakan ini, dia memutus komunikasi dengan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu sedikit tidak berdaya. Yang disebut komunikasi normal adalah orang-orang datang kepadanya alih-alih berkomunikasi satu sama lain. Dia tidak bisa langsung menghubungi Long Tianyang. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada kesadaran spiritualnya, bagaimanapun, ini ada di kediaman Tianlong, dan para ksatria naga tidak pernah melonggarkan pengawasan mereka terhadap Long Tianyang. Mengakhiri percakapan dengan Long Tianyang, Lan Xuanyu diam-diam merasakan perubahannya sendiri. Sungguh semuanya berbeda. 3 inti naga 9 warna terletak di lautan kesadaran ilahi, dada, dan dantian, yang secara alami menyebabkan 3 pusaran dalam garis keturunannya, dan 3 pusaran itu saling terkait dan saling melengkapi. Kekuatan garis keturunan jauh lebih lembut dari sebelumnya, dan pikirannya berubah, dan kekuatan garis keturunan ini mulai bekerja. Bab 1424, 7 hari. Energi kehidupan di udara, bahkan ketika dia tidak berkultivasi dengan sengaja, secara alami akan diserap oleh 3 pusaran darah, bergabung ke dalam tubuhnya, dan menjadi bagian dari tubuhnya. Setelah masuk ke dalam tubuh, energi kehidupan tersebut tidak perlu lagi diubah seperti semula, melainkan langsung menjadi bagian dari energi garis keturunannya. Dikompresi dan diserap oleh darah Dewa Naganya. Tentu saja, rasio konversi energi kehidupan dan energi garis keturunan Dewa Naga sangat rendah. Tapi dia sepertinya tidak bisa berlatih lagi, dia hanya perlu merasakan makna mendalam dari langit dan bumi dalam inti naganya. Pada saat yang sama, dengan pembentukan cincin roh ketujuh, kontrol elemen gelap selesai, dan darah Raja Naga Emas sepenuhnya terintegrasi dengan darah Raja Naga Perak. Lan Xuanyu merasakan hal yang sama. Dia itu utuh. Betapapun terpisahnya ketujuh elemen tersebut saling mengontrol dan melengkapi, hanya butuh pemikiran, dan dia akan segera menjadi inti dari semua elemen, dan dengan sendirinya elemen di sekitar tubuh akan menjadi lengket. Ketujuh elemen itu tampaknya tak terhitung kali lebih lentur dari sebelumnya, tidak peduli bagaimana dia menguleni mereka, di bawah kendali kesadaran ilahi, bahkan jika mereka saling menahan, tidak akan ada benturan. Air dan api, terang dan gelap bahkan bisa hidup berdampingan dengan damai. Kecuali jika dia dengan sengaja mengontrol, jika tidak, ketujuh elemen semuanya dalam damai. Pencampuran elemen tampaknya secara alami membentuk dunia kecil di sekitar tubuhnya, menjaga tubuhnya. Dalam wawasan hening ini, Lan Xuanyu secara bertahap menyadari bahwa itu tampaknya berasal dari sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam garis keturunan Dewa Naga, dan berbagai kekuatan supernatural aneh secara alami pulih dari kesadaran ilahi. Biarkan dia secara bertahap memasuki proses persepsi. Meditasi Lan Xuanyu berlangsung selama 7 hari. Bai Xiuxiu telah duduk di sampingnya berlatih. Aura di tubuh Lan Xuanyu tidak menjadi lebih kuat karena menjadi dewa, melainkan lebih lembut. Berlatih di sisinya, Bai Xiuxiu merasa bahwa kekuatan naga di tubuhnya menjadi lebih lembut,
dan dia bahkan tidak perlu dengan sengaja menekannya, kekuatan naga di tubuhnya tidak akan mudah tersinggung dan cenderung untuk menerobos. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang luar biasa baginya. Bai Xiuxiu masih bermeditasi sampai Lan Xuanyu bangun dari meditasi. Di sekitar tubuhnya, ada lingkaran cahaya berwarna-warni yang samar. Itu dibawa kepadanya oleh aura darah Dewa Naga di tubuh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tersenyum sedikit, datang ke belakangnya, dengan lembut menekan tangannya di punggungnya, dan di matanya, lingkaran 9 warna beriak. Lingkaran warna-warni lembut secara alami menyatu ke dalam tubuh Bai Xiuxiu seperti lautan sungai, membasuh tubuhnya dengan tenang. Ini bukan hanya garis keturunan Dewa Naga, ini juga pemahaman Lan Xuanyu tentang langit dan bumi, dan keseimbangan elemen yang dibawa oleh perpaduan 7 elemen. Secara bertahap, wajah cantik Bai Xiuxiu menjadi sebening kristal, dan permukaan kulitnya beriak dengan lingkaran cahaya warna-warni, dan napasnya terus bertambah sambil saling melengkapi. Di antara napas, aliran udara hitam dan biru es terus menghembuskan dari lubang hidung, lalu menelannya. Atas dan bawah, Bao Xiang serius. Makanan dari kekuatan Dewa Naga menyebabkan dia memulai transformasi terakhirnya, dan semuanya diam-diam berubah. Lan Xuanyu merasa semakin banyak saat ini bahwa keputusan sebelumnya adalah benar dan dia harus membuat terobosan terlebih dahulu. Setelah terobosan, bantu Bai Xiuxiu menyelesaikan terobosan tersebut. Ini memiliki efek terbaik dan dapat membantunya menyelesaikan peningkatan secara keseluruhan sebelum menerobos. Pada saat ini, kekuatan naga berwarna-warni yang tampaknya lembut, sebenarnya, sudah ada seperti kesengsaraan langit dan bumi. Itu hanya memiliki efek melemahkan langit dan bumi, tetapi tidak memiliki kekuatan penghancur langit dan bumi. Mampu menerapkan energi mengerikan dari ketujuh atribut ini pada tingkat yang begitu lembut, bahkan para ksatria naga pun tidak dapat melakukannya. Hanya Lan Xuanyu yang telah menguasai ketujuh elemen pada saat yang sama yang dapat melakukannya. Potongan tombak Tianyang terbang keluar dari tubuh Lan Xuanyu, jatuh, dan energi kehidupan yang sangat kaya tiba-tiba bergegas menuju tubuh Lan Xuanyu seperti lautan sungai. Dia tidak menyerap Celestial Spark ketika dia merasakan perubahannya sendiri sebelumnya, terutama karena dia tidak terganggu dalam proses pemahaman dan merasakan perubahan paling murni dalam dirinya. Setelah memahami, sekarang saatnya menambahkan. Energi Dewa Naga dalam tubuhnya tidak penuh, setelah kesengsaraan selesai, energi Dewa Naga yang semula penuh sudah tidak mencukupi saat ini. Meridian tidak lagi menjadi jongkok tetap yang asli, tetapi mirip dengan kemampuan kompresi ruang, yang dapat menyimpan lebih banyak energi. Ada total 12 spar surgawi, dan energi kehidupan yang kaya hampir membuat udara di seluruh tempat tinggal menjadi padat. Energi kehidupan ini umumnya disedot ke dalam tubuh oleh Paus Lan Xuanyu, dengan cepat dicerna dan diserap, dan diubah menjadi miliknya sendiri, energi. Seperti yang dikatakan Long Tianyang, Spar Tianyang memiliki manfaat besar baginya yang baru saja menyelesaikan terobosan. Energi kehidupan yang begitu besar dan murni hampir setara dengan kekuatan inti asal mula kehidupan planet biasa. Energi kehidupan yang terkandung dalam 12 tiang langit ini mungkin lebih dari jumlah air di danau di dalam pohon abadi. Saya harus mengatakan bahwa inti kehidupan seperti Long Tianyang mungkin adalah keberadaan yang langka dan kuat di seluruh alam semesta. Senyum tipis muncul di wajahnya. Lan Xuanyu merasakan sublimasinya sendiri, dan energi Dewa Naga di tubuhnya tumbuh hampir dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan setelah dia menyaring energi kehidupan ini, dengan cara yang dapat diterima oleh tubuh Bai Xiuxiu, dia mengirimkan sebagian padanya. Pada saat yang sama, di tubuh Bai Xiuxiu, manik-manik kristal berwarna-warni secara bertahap terbentuk. Lan Xuanyu menyembunyikan manik-manik kristal di mana-mana di tubuhnya, melayang tanpa suara. Aku tidak tahu sudah berapa lama itu berlalu. Saat burung yang diangkat langit diam-diam berubah menjadi ketiadaan, aura Lan Xuanyu sendiri benar-benar tertahan, seperti orang biasa. Tapi Bai Xiuxiu di depannya adalah sebaliknya, dengan lampu warna-warni berkedip di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuh meledak menjadi pemandangan aneh dengan hitam dan biru sebagai intinya dan dikelilingi oleh sinar cahaya berwarna-warni. Xiuxiu, bersiap-siaplah. Aku akan membawamu ke kesengsaraan segera. Ingat, tidak peduli jam berapa kamu sekarang, kamu harus menjaga Qingming di Lingtai dan menjaga emosimu tetap stabil setiap saat. Aku akan selalu berada di sisimu dan menjagamu untuk membantu Anda mengatasi malapetaka. Petik 2. Kesadaran Lan Xuanyu terdengar di benak Bai Xiuxiu, sehingga dia bisa mendengarnya dengan jelas, meski dia tidak bisa menjawab saat ini,
tapi dengan suara Lan Xuanyu, emosi seluruh orangnya menjadi sangat stabil. Ini benar-benar berbeda dari ketika Lan Xuanyu menerobos sebelumnya. Lan Xuanyu hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri ketika menerobos, dan dia sekarang memiliki dukungan, dan stabilitas mentalnya bahkan lebih tinggi daripada Lan Xuanyu sebelumnya. Cahaya perak menyelimuti, diam-diam menyelimuti kedua tubuh itu. Lan Xuanyu tidak melapor ke Ksatria Naga, tetapi membawa Bai Xiuxiu untuk berteleportasi secara instan. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan nafas Bai Xiuxiu. Para Ksatria Naga tidak perlu bertanya sama sekali, ketika mereka merasakan fluktuasi energi yang tidak stabil di Bai Xiuxiu, mereka akan segera mengerti bahwa ini adalah tanda terobosan. Kedipan cahaya dan bayangan, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu diam-diam telah tiba di panggung Shenglong. Tang Longtai ini, yang baru saja tenang belum lama ini, segera bereaksi. Di kaki Lan Xuanyu, Sheng Longtai sedikit gemetar, dan emosi ramah mengalir ke dalam hati Lan Xuanyu hampir seketika. Dia telah mencapai garis keturunan Dewa Naga yang sebenarnya, dan secara alami dia telah menerima pengakuan dari Sheng Longtai. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa meskipun dia tidak dapat memobilisasi seluruh pilar Shenglong, dia dapat memobilisasi sebagian dari kekuatan di pilar Shenglong. Ya, saya bisa mulai merasakan kategori energi Dewa Naga di pilar naga naik. Bab 1425, Pamer. Namun, ia masih belum sempat menyadari hal tersebut, yang terpenting adalah membantu Bai Xiuxiu mengatasi malapetaka tersebut. Langit menjadi suram dalam sekejap, dan rasa depresi yang kuat jatuh dari langit dalam sekejap. Tentu saja, depresi ini tidak terasa terlalu kuat bagi Lan Xuanyu. Tahukah Anda, dia telah mengalami baptisan Jiucai Heaven and Earth menghancurkan kesengsaraan semesta sebelumnya, apa yang lebih mengerikan dari itu. Tapi Bai Xiuxiu langsung merasakannya, tanpa sadar dia membuka matanya, dan rambut panjangnya yang biru tua berkibar di belakang kepalanya. Lan Xuanyu mengangguk padanya, wajahnya menunjukkan semangat. Bai Xiuxiu melihatnya pada pandangan pertama, dan hatinya tiba-tiba menjadi stabil, meskipun dia sama-sama bersemangat, dan bahkan dengan sedikit ketakutan, inilah saat yang dinantikan oleh semua kultivator. Kamu bisa, Lan Xuanyu berkata dengan serius. Ya, aku pasti bisa. Bai Xiuxiu berkata tanpa ragu, lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Boom, guntur bergulung di langit. Namun, dibandingkan dengan hari ketika Lan Xuanyu melewati malapetaka, guntur saat ini masih jauh lebih lemah. Cahaya berwarna redup mulai terbentuk di awan gelap, dan cahaya 4 warna bertahan ini adalah elemen petir kesusahan 4 warna yang harus dihadapi sebagian besar dewa. Segera, awan gelap diubah menjadi 4 warna dan mulai meluas keluar, dan area cakupan mulai menjadi semakin besar. Dirangsang oleh kesengsaraan petir elemental, cahaya pada tubuh Bai Xiuxiu menjadi semakin kuat, dan lingkaran cahaya biru hitam secara alami berdesir dari tubuhnya, berubah menjadi lingkaran hitam dan meluas keluar, itu adalah tarian iblis langitnya. Lan Xuanyu berkedip-kedip dan menghilang tanpa suara, dia tidak bisa lagi tinggal di sini, jika tidak, langit dan bumi Zili merasakan kehadirannya, dan kesusahan guntur yang turun akan segera menjadi berbeda. Panggung Shenglong Nuoda, saat ini hanya Bai Xiuxiu yang tersisa. Pada saat ini, petir 4 warna di langit tiba-tiba berubah. Sesuatu sepertinya telah memecahkan petir 4 warna itu. Saat berikutnya, sinar cahaya warna-warni yang menyilaukan meledak seketika. Rasa depresi yang lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba muncul. Saat ini, di kota Shenglong, ras yang tak terhitung jumlahnya sudah ada di tanah, dan mereka hanya memiliki satu pikiran di dalam hati mereka, mengapa ada di sini lagi. Hanya tinggal beberapa hari sekarang. Ini satu lagi, masih 7 warna. Ketika Lan Xuanyu melewati malapetaka hari itu hampir seperti akhir dunia. Meskipun di bawah perwalian Ksatria Naga, itu tidak menyebabkan kerusakan pada kota Rising Dragon, tetapi penindasan spiritual, mereka belum mereda. Ini hanya beberapa hari, ada satu lagi, dan tekanannya masih belum rendah. Lan Xuanyu sudah berada di bawah panggung Rising Dragon saat ini, menatap ke langit, melihat cahaya berkedip dari kesusahan guntur berwarna-warni, alisnya sedikit mengernyit. Langit berwarna-warni dan perampokan bumi. Ini yang muncul, bukankah Four Color Thunder Tribulation hilang untuk sementara waktu? Ini seharusnya karena Xiuxiu selalu mengikuti latihannya sendiri, dipengaruhi oleh garis keturunan Dewa Naganya, dan garis keturunannya telah berevolusi. Namun, kebalikannya juga merupakan hal yang baik.
Thunder Tribulation yang lebih kuat membuktikan bahwa bakatnya lebih baik, dan manfaat yang bisa diperoleh setelah melewati Tribulation akan lebih besar. Xiu pasti bisa. Awan guntur yang berwarna-warni menjadi semakin jelas, tetapi itu jauh lebih baik daripada situasi ketika Lan Xuanyu diselimuti oleh cahaya warna-warni ketika dia melintasi bencana. Hanya awan guntur warna-warni dengan radius 100 li yang menyilaukan sinar cahayanya, dan semua lampu listrik yang ada di dalamnya. Boom, guntur berwarna-warni pertama jatuh dari langit, dan langsung membombardir di Rising Dragon Platform. Hati Lan Xuanyu bergetar, dan dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan menekannya di atas Rising Dragon Platform. Menghadapi kesengsaraan langit dan bumi, bahkan kesadaran ketuhanannya pun tidak berani menjelajah masa lalu dengan mudah. Di satu sisi kesadaran ketuhanan dihancurkan oleh guntur kesusahan, menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Namun lain halnya jika ada Seng Long Tai, kesadaran spiritualnya langsung dibor ke dalam Seng Long Tai, dan pergi menyusuri Seng Long Tai untuk mengecek situasi di Seng Long Tai, termasuk bisa menghubungi Bai Xiu kapan saja. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Ksatria Naga. Rising Dragon Terrace akan mengatur hampir semua dewa sendiri, kecuali mereka yang memiliki garis keturunan Dewa Naga. Ketika kesadaran spiritual Lan Xuanyu baru saja memasuki Seng Long Tai, dia langsung terkejut. Itu bukan karena Bai Xiu melintasi malapetaka, tetapi karena ketika indera ketuhanannya memasuki platform naga bangkit, hal pertama yang dia lihat adalah dunia dengan sinar cahaya 9 warna. Ya, itu adalah dunia 9 warna yang sangat lengket, dan energi Dewa Naga yang sangat besar menyatu dengan kesadaran ilahi hampir seketika. Ini, bagaimana bisa ada begitu banyak? Lan Xuanyu sedikit bingung, meskipun dia selalu tahu bahwa ada energi Dewa Naga yang sangat besar di Seng Long Tai. Saya telah merasakan dunia yang penuh warna sebelumnya. Tetapi sekarang dia telah menjadi dewa, dan benar-benar memiliki garis keturunan Dewa Naga. Seng Long Tai tidak lagi menolaknya sama sekali, ini dapat dilihat dengan jelas. Ketika kesadaran spiritual Lan Xuanyu telah melonjak, mendaki 10.000 meter di sepanjang Seng Long Tai, dan merasakan bencana baik Xiu, dia benar-benar memahami apa yang tersembunyi di Seng Long Tai. Di antara artefak super yang disebut Seng Long Tai oleh naga dan Seng Long Zu oleh pemburu harta karun, yang selalu disembunyikan adalah sumsum naga. Benar, itu sumsum naga dari Dewa Naga. Tidak heran ketika aku menyerap dan menerobos level dewa sebelumnya, akan ada energi Dewa Naga yang begitu besar untuk membantu diriku sendiri. Dibandingkan dengan sumsum naga yang terdapat di pilar naga yang naik ini, itu tidak lebih dari setetes air di ember. Sumsum naga lengkap, apa arti sumsum naga lengkap Dewa Naga? Sebelum dia datang ke Tianlongsing, Lan Xuanyu tidak tahu sama sekali tentang sumsum naga, tetapi sekarang dia tahu betul bahwa sumsum itu akan ada di semua tulang naga, dan itu juga merupakan inti kekuatan sesungguhnya dari naga. Kristal naga dan sumsum naga, keduanya adalah sumber kekuatan klan naga. Kristal naga menyimpan lebih banyak kesadaran ilahi, yang merupakan kekuatan kemauan. Sumsum naga adalah kekuatan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pilar naga besar, yang tingginya 10.000 meter, dipenuhi dengan sumsum naga. Betapa besarnya kekuatan ini, tidak heran bahkan Tianlong pertama tidak bisa mengguncang platform naga yang sedang naik ini. Energi yang terkandung di Rising Dragon Terrace adalah energi tingkat Dewa Raja yang sebenarnya. Hati Lan Xuanyu sedikit bergetar, dia tahu bahwa bahkan Long Tianyang tidak akan mengetahui semua ini. Keberadaan Dewa Raja tingkat, saya khawatir, hanya tingkat Raja Dewa yang benar-benar bisa merasakannya. Tapi mungkin tidak mungkin untuk mendapatkan, bagaimanapun juga, Dewa Naga pernah begitu kuat. Ternyata manfaat nyata dari kombinasi alam naga dan bintang naga langit bukan di alam naga, melainkan di Rising Dragon Terrace. Namun, manfaat ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan semua orang. Dia akhirnya mengerti mengapa dia selalu tanpa sadar merasa bahwa Seng Long Tai adalah tempat yang paling cocok untuk terobosannya sebelum menerobos. Karena ada terlalu banyak energi Dewa Naga di sini. Ketika dia menerobos dan menjadi dewa, bahkan jika dia dibombardir oleh surga 9 warna dan kehancuran alam semesta di bumi, apa yang dia serap pada saat-saat terakhir menjadi dewa hanyalah sebagian kecil darinya. Ini bukan karena Seng Long Zu tersengat, tetapi karena dia tidak dapat menyerap banyak dengan basis kultivasinya pada saat itu. Untuk benar-benar merasakannya, dia bisa merasakan betapa menakutkannya energi yang terkandung dalam roh naga dari Dewa Naga. Dia tidak bisa menghitung, tetapi dia mengerti bahwa jika dia benar-benar ingin mencapai tingkat Raja Dewa di masa depan,
maka sumsum naga dari Dewa Naga ini harus menjadi prioritas utama baginya. Yang paling penting adalah dia sekarang memenuhi syarat untuk memobilisasi energi sumsum naga di pilar naga naik. Dengan energi sumsum naga untuk membantunya dalam kultivasinya, manfaatnya tidak terbayangkan. Mencapai peringkat Dewa Super dalam 10 tahun jelas bukan mimpi. Bagian atas Seng Longtai, rambut panjang Bai Xiuxiu berkibar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya warna-warni. Pusaran besar telah muncul di belakangnya, tetapi pusaran di sekitarnya telah dikelilingi oleh lampu listrik berwarna-warni. Bab 1426, di mana nagamu menyeberangi perampokan. Ini adalah cara yang sangat cerdas untuk mengatasi kesengsaraan. Dia menggunakan iblisnya sendiri untuk menelan, untuk secara paksa menelan kesengsaraan langit dan bumi yang membombardirnya. Setelah melahap dan mengubah iblis menelan, dia memasukkan kekuatan ke dalam dirinya, membasuh tubuh, dan menerobos wilayah. Boom, adalah guntur warna-warni besar lainnya yang jatuh dari langit. Dalam pusaran air yang melahap, hisap kuat melintas, dan sebelum guntur hendak jatuh ke tubuh Bai Xiuxiu, itu tersedot ke dalamnya. Segera, lampu listrik berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam pusaran dan di Bai Xiuxiu. Membuat tubuhnya gemetar terus-menerus. Bai Xiuxiu menunjukkan rasa sakit di wajahnya, tetapi matanya penuh dengan ketegasan, sisik biru tua muncul dari tubuhnya, dan raungan naga yang dalam tetap ada di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Lan Xuanyu hanya bisa mengangguk secara diam-diam, mungkin hanya ketika di depannya, Xiuxiu akan menunjukkan sisi lemahnya. Dalam menghadapi kesengsaraan ini, dia sepertinya telah berubah kembali menjadi Qian Qiu yang beku ketika dia pertama kali bertemu. Tidak menggunakan armor naga, dia juga tidak menggunakan armor pertempuran, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menahan serangan dari perampokan. Inilah yang telah dikatakan Lan Xuanyu padanya sejak lama, dan mencoba untuk tidak bergantung pada kekuatan luar saat melewati bencana, untuk mendapatkan baptisan yang paling dalam dan meletakkan dasar untuk dirinya sendiri. Kesengsaraan guntur berwarna-warni telah muncul sejak awal, yang berarti jika Bai Xiuxiu dapat mendukungnya, maka dia harus dapat mencapai level Dewa Super di masa depan. Melihat kesengsaraan guntur Bai Xiuxiu, suasana hati Lan Xuanyu sedikit aneh. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, ini sangat berbeda. Ini adalah perampokan guntur yang sebenarnya. Bukankah kamu baru saja lari dari badai sebelumnya? Dengan setiap kesengsaraan petir yang berwarna-warni, nafas Bai Xiuxiu akan sedikit berubah. Ini adalah proses transendensi. Transformasi dari rahim fana ke tingkat dewa. Dengan akumulasi bakat Bai Xiuxiu, ditambah dengan bantuan garis keturunan Dewa Naga Lan Xuanyu, perjalanannya melalui kesengsaraan seharusnya dialami dalam kesengsaraan langit dan bumi 7 warna. Setiap kesengsaraan guntur lebih ganas dari yang sebelumnya, tetapi fluktuasi dalam tubuh Bai Xiuxiu juga mulai menjadi semakin intens. Keadaan kesusahannya saat ini dapat dikatakan unik. Tubuh Lan Xuanyu setara dengan versi lunak dari kesengsaraan langit dan bumi yang terdiri dari 7 elemen. Jauh lebih mudah untuk menahan kesengsaraan guntur. Lan Xuanyu menyimpannya di dalam dirinya sebelumnya. Energi kehidupan murni di dalam tubuh. Energi kehidupan dan energi Dewa Naga melebur menjadi satu tubuh. Berubah menjadi manik-manik kristal di tubuh Bai Xiuxiu. Ini bukan untuk membantunya mengatasi malapetaka, tetapi memberinya tabungan yang cukup. Setiap kesusahan petir akan menyebabkan kerusakan pada kultivasi dan tubuhnya. Pada saat ini, manik kristal akan rusak. Energi yang tersimpan di dalamnya akan membantu Bai Xiuxiu pulih dengan cepat. Untuk menahan bencana guntur berikutnya. Oleh karena itu, perasaan Bai Xiuxiu sendiri saat ini adalah sepertinya melintasi malapetaka tidaklah sesulit itu. Meskipun menyakitkan dipotong oleh perampokan petir warna-warni. Tapi Sinin datang. Kalau ini diketahui dengan adanya kesengsaraan lain, aku masih belum tahu harus berpikir apa. Saat melintasi kesusahan langit dan bumi yang berwarna-warni, mana yang bukan sakitnya dihancurkan. Situasi hampir mati sangat umum terjadi. Naga relatif lebih baik, karena naga itu sendiri kuat. Tapi dihancurkan sampai mati bukanlah masalah. Seperti Bai Xiuxiu, bisakah dia dengan tenang mengatasi malapetaka? Bisakah dia juga merasakan manfaat perampokan petir ke tubuhnya selama proses melintasi malapetaka? Itu sangat unik, dibandingkan dengan waktu sebelumnya Lan Xuanyu saat melintasi malapetaka. Saya tidak tahu seberapa mudahnya. Lan Xuanyu merasa lega saat merasakan situasi kesengsaraannya saat ini. Keadaan ini sangat baik. Jika Anda terus mempertahankannya,
penderitaan Xiu Xiu akan stabil. Merasa bahwa masalah Bai Xiu Xiu tidak besar, Lan Xuanyu menenggelamkan kembali kesadaran spiritualnya ke bagian dalam pilar naga yang sedang naik. Untuk merasakan Dewa Naga dan sum-sum naga itu, bagian dalam pilar Tang Long sendiri memiliki 9 warna. Sederhananya, ini lebih seperti tongkat panjang, atau tombak akan dilakukan, lurus dan ramping. Tang Long Tai di bagian atas lebih seperti sepotong logam langka yang terhubung dengannya, yang mengandung unsur logam yang sangat kaya. Saya tidak tahu di mana ia diserap. Sum-sum naga yang begitu besar, pertama-tama kembali berlatih. Lan Xuanyu mengendalikan kesadaran spiritualnya dan mencoba berkomunikasi dengan Seng Longsu. Secara bertahap, sekelompok koloid 9 warna diam-diam menyelinap dari telapak tangannya dan masuk ke tubuhnya. Begitu zat koloid 9 warna ini memasuki tubuh, seluruh tubuh Lan Xuanyu terkejut, hampir kehilangan kesadarannya. Tergesa-gesa menyela menghirup sum-sum naga. Hanya masa kecil, tetapi ketika sum-sum naga Dewa Naga memasuki tubuhnya, Lan Xuanyu langsung merasakan tubuhnya seolah-olah akan terbakar, dan darahnya mendidih. Fluktuasi darah yang ganas menyebabkan lingkaran 9 warna di sekitar tubuhnya. Dia buru-buru menutupi halo dengan kesadaran sucinya, dan dengan cepat menyegel sum-sum naga di tubuhnya dengan kekuatan Dewa Naga, terkejut di dalam hatinya. Itu adalah kelompok kecil sum-sum naga, dalam arti, itu lebih besar dari energi Dewa Naga yang disimpan di 3 inti naga 9 warna miliknya sendiri. Pembuluh darah saya sendiri terstimulasi, terutama sum-sum tulang belakang, dan mereka jatuh dengan keras. Terlalu suplemen, hal ini terlalu suplemen. Sehingga tubuh yang telah menembus ke tingkat dewa sedikit tak tertahankan. Sekarang dia mengerti mengapa umpan balik dari pilar naga naik kepadanya tidak banyak. Energi sum-sum naga Dewa Naga di pilar naga naik sama sekali tidak dapat dia tanggung sebelumnya. Setelah diberikan kepadanya, dia mungkin akan langsung tertopang hingga mati. Teman baik, ini benar-benar hal yang bagus. Lan Xuanyu hanya merasa saat ini persepsinya tentang dunia telah menjadi berbeda dari sebelumnya. Para ksatria naga yang dulunya tak terjangkau menurut pandangan mereka sendiri sepertinya tak terjangkau. Cahaya dan bayangan berkedip-kedip, dan sosok muncul di samping Lan Xuanyu dari udara tipis. Sebelum yang ini datang, tatapan Lan Xuanyu sudah mengarah padanya. Yang ini adalah ksatria naga hitam Luo Yayuan, yang masih berperingkat lebih tinggi dari ksatria dinosaurus hitam Luo Lan. Ketika saya melihat Lan Xuanyu untuk pertama kalinya, dia masih dalam kompetisi Rising Dragon, dan juga di Rising Dragon Terrace. Ketika Lan Xuanyu melewati perampokan hari itu, dia juga datang. Matanya mengarah ke Lan Xuanyu, mata Luo Yayuan berkedip karena terkejut, lalu dia mengangguk, ini benar-benar luar biasa. Garis keturunanmu berfluktuasi, dan bahkan aku merasa sedikit tertekan. Aku telah melihat Dark Demon Dragon Knight. Lan Xuanyu membungkuk sedikit dan memberi hormat. Luo Yayuan melambaikan tangannya dan berkata, sama-sama. Anda telah berbeda dari suku lain sejak Anda melewati bencana itu. Saya telah mendengar tentang kesepakatan antara Anda dan kursi pertama. Selama 10 tahun, Anda harus cepat. Oke, kami semua berharap melihat peluang dalam diri Anda. Petik 2. Ya, jawab Lan Xuanyu dengan hormat. Meskipun posisinya di klan naga pasti telah meningkat pesat, dibandingkan dengan ksatria naga yang kuat ini, dia masih belum cukup. Luo Yayuan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Seng Longtai, Kicaiji. Apakah itu nagamu? Mulut Lan Xuanyu bergerak-gerak. Meskipun uraian ini benar, jika Xiu Xiu perlu mendengarnya, saya khawatir dia akan marah pada dirinya sendiri lagi. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Luo Yayuan berkata dengan puas, ya, bakat nagamu juga cukup bagus. Meskipun kesengsaraan 7 warna sering muncul di suku naga kita, sangat jarang untuk mencapai kekuatan seperti itu. Atributnya mirip dengan milikku. Di mana, jika dia mau, setelah melewati malapetaka, dia bisa datang dan menemukanku. Aku akan mengajari dia beberapa metode gelap. Petik 2. Lan Xuanyu berseru, itu akan bagus, terima kasih. Luo Yayuan menatapnya dalam-dalam dan berkata, kami semua menantikan perjanjian 10 tahun. Namun nyatanya, bahkan jika Anda tidak dapat memenuhi janji Anda dalam 10 tahun, selama Anda dapat menunjukkan kepada kami fajar harapan, ya. Kursi pertama bukan untuk menganiaya Anda, tetapi untuk memberi Anda lebih banyak motivasi. Untuk ras saya, yang terpenting bukanlah siapa yang berdiri di posisi tertinggi, tetapi evolusi seluruh ras. Anda bisa mengerti maksud saya. Petik 2.
Bab 1427, Tubuh Naga Biru Langit. Lan Xuanyu bergerak di dalam hatinya dan berkata dengan serius, saya tahu usaha keras untuk kursi pertama, dan saya pasti akan bekerja keras. Semua yang saya miliki diberikan oleh klan naga, apapun yang terjadi pada akhirnya, saya akan mengikuti pengaturan kursi pertama. Jika Luolan, penunggang dinosaurus hitam, dan Zhong Zichang, penunggang naga fajar, dianggap satu sisi, maka yang ini seharusnya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Jok pertama naga, dan pasti penunggang naga yang lebih tua. Dia tidak hanya harus berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi juga berbicara untuk kursi pertama Tianlong. Kursi pertama naga jelas bagi Luo Yayuan untuk memberitahunya bahwa menerobos level dewa super bukanlah syarat mutlak, yang terpenting adalah melihat harapan untuk membangun para dewa. Selama ada cahaya, maka klan naga juga akan mendukungnya. Tentu saja, ini hanya mendengarkan, jika Anda benar-benar belum dapat menembus level Dewa Super, tetapi Anda telah menemukan harapan. Jadi, jika Tianlong pertama berpikir bahwa dia bisa mengendalikan harapan ini sendiri, bukankah itu hanya isyarat untuk bunuh diri? 10 tahun kesepakatan, bagi Lan Xuanyu, hal terpenting adalah memberi dirinya penyangga. Bagi naga, 10 tahun bukanlah apa-apa, tapi bagi manusia, 10 tahun itu sangat lama. Setelah berubah menjadi dewa, dia juga yakin akan menemukan terobosan yang lebih tinggi dalam 10 tahun. Dia memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki klan naga, setelah menjadi dewa, dia dapat berkembang secara bertahap. Boom! Guntur kesengsaraan tetap sama. Karena kehadiran Luo Yayuan saat ini, Lan Xuanyu tidak lagi menekan tangannya di pilar naga yang sedang naik untuk merasakan situasi di atas. Namun, hanya dengan menghisap sekelompok kecil sumsum naga dari dewa naga, jelas telah membawanya lebih dekat ke pilar naga yang naik, meskipun tidak ada kontak, karena jarak yang dekat, dia samar-samar dapat merasakan ke atas melalui pilar naga yang naik. Kasus. Semuanya berjalan lancar, energi kehidupan dari energi dewa naga yang bercampur di tubuh Bai Xiuxiu memainkan peran besar. Secara khusus, energi penciptaan dapat sangat meningkatkan kecepatan pemulihan Bai Xiuxiu. Kehancuran yang ditimbulkan oleh setiap kesengsaraan guntur dipulihkan oleh penciptaan. Bai Xiuxiu menderita lebih banyak lagi kesengsaraan guntur, dan transformasinya sendiri semakin cepat dan lebih cepat. Sekarang tubuh asli roh bela diri telah terungkap, dalam proses menyerap guntur, naga iblis es abis mulai sepenuhnya berubah. Luo Yayuan tidak berbicara, tetapi diam-diam merasakan situasi di platform Shenglong, kesadaran spiritualnya tidak bisa naik. Tapi basis kultivasinya tidak sebanding dengan Lan Xuanyu. Situasi di atas dapat dinilai melalui umpan balik dan kekuatan guntur kesengsaraan. Kesengsaraan guntur warna-warni tidak ada habisnya, guntur sekuat satu, dan wajah Luo Yayuan secara bertahap menunjukkan ekspresi terkejut. Kesengsaraan langit dan bumi yang penuh warna ini jauh lebih kuat dari yang dia kira. Ketika dia melintasi malapetaka, bencana petir yang dia alami tidak lebih dari itu, dan dia menderita banyak luka, dan dia pulih setelah periode penyembuhan yang lama. Ketika Lan Xuanyu melewati malapetaka hari itu mengejutkan hampir semua ksatria naga, jika tidak, itu tidak akan menyebabkan perbedaan antara kursi pertama naga dan ksatria naga fajar. Jika bukan karena keterkejutan atas terobosan Lan Xuanyu hari itu, situasi terobosan Bai Xiuxiu hari ini pasti akan menjadi yang paling mengejutkan dalam ratusan tahun. Lingkaran warna-warni mulai muncul di platform Tanglong. Tubuh asli naga setan es abisal yang besar sekarang telah berkembang menjadi lebih dari 150 meter. Permukaan sisik biru tua dikelilingi oleh petir berwarna-warni, dan tubuh Bai Xiuxiu terus-menerus mengeluarkan nafas biru tua yang besar. Volume iblis yang ditelan saat ini juga lebih dari 100 kali lebih besar dari sebelumnya. Tepat di belakang naga iblis es jurang, terus-menerus menyerap kekuatan guntur. Nafas kehidupan yang besar mengelilingi tubuh naga es jurang, memasuki tubuhnya dengan kekuatan guntur, dan dicerna dan diserap olehnya. Setiap kali dia menyerap petir, tubuhnya akan sedikit membengkak. Akan lebih banyak udara biru tua yang mengalir dari tubuh. Arus udara biru tua tidak hanya meningkatkan menelan iblis, tetapi juga menghilangkan kotoran di tubuhnya dan memurnikannya dalam guntur. Tubuh asli Bai Xiuxiu dari naga iblis es abisal tampak semakin murni, biru tua mulai berubah menjadi biru langit, dan di bawah sisik sebening kristal, jejak tulang, meridian, dan otot bisa terlihat samar-samar. Tampaknya ada energi biru langit yang tak terhitung jumlahnya beredar di dalamnya, dan pusaran kecil terbentuk di dalam tubuh.
Sebuah gaya isap yang sangat besar muncul selama rotasi, menyapu, menghirup, merobek, dan menyerap energi petir yang dibawa oleh hari itu. Guntur bergulir, tetapi hari biru itu mulai menjadi semakin menyilaukan dan luar biasa cemerlang. Sehingga bila Anda melihat dari bawah, samar-samar Anda dapat melihat bahwa di antara ketujuh warna tersebut, ada cahaya halo biru langit yang samar bersinar. Tubuh naga setan es abisal masih membengkak, dan tubuh biru langit menjadi semakin eye-catching. Lambat laun, bencana petir yang berwarna-warni sepertinya telah disesuaikan dengannya. Iblis surgawi yang melahap di belakangnya juga mulai berubah menjadi biru langit, tanpa kesuraman asli, dan menambahkan gelombang hukum yang aneh. Itu bukan lagi menelan gelap, tapi menelan murni dan transformasi. Itulah makna rotasi yang dalam. Tubuh naga biru langit yang besar terus membesar, 150 meter, 200 meter, sampai 220 meter, itu secara bertahap berhenti tumbuh, dan guntur warna-warni di langit secara bertahap mereda saat ini. Selesai. Lan Xuanyu sangat gembira, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa ksatria naga hitam Luo Yayuan di sampingnya mengubah wajahnya. Ksatria naga yang kuat ini menatap ke langit, kejutan dan jejak ketakutan melintas di matanya. Lan Xuanyu juga merasa ada sesuatu yang tidak beres di saat berikutnya, dan wajahnya juga menunjukkan ekspresi ngeri. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa perampokan guntur yang sepertinya menghilang di langit tiba-tiba berubah, dan petir Baili tiba-tiba runtuh ke arah tengah. Kesengsaraan langit dan bumi yang berwarna-warni dengan cepat memadat dalam proses keruntuhan ini, dan warnanya tiba-tiba menjadi lebih dalam. Tidak baik, Lan Xuanyu sudah memiliki perasaan untuk pertama kalinya, tetapi saat ini, dia tidak dapat melakukan apapun. Tidak ada yang berani melawan Tian Wei saat ini. Boom, Om! Disertai dengan suara keakraban Lan Xuanyu, suara mendengung yang telah tercetak di kedalaman jiwanya terdengar. Lan Xuanyu sendiri meledak menjadi lingkaran cahaya warna-warni, dengan 3 sinar inti naga 9 warna di tubuhnya. Rilis besar, guntur 9 warna yang cemerlang jatuh dari langit. Langsung ke puncak Senglongtai dan jatuh. Lan Xuanyu berkedip tanpa ragu-ragu, meskipun dia tahu dia tidak boleh pergi sekarang, tapi apalagi yang harus dan tidak boleh dilakukan saat ini. Tidak ada yang lebih penting daripada mencoba menyelamatkan Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu telah berlatih dengannya, dan keduanya bergaul siang dan malam, dan dia sangat mengenal Bai Xiuxiu. Dalam penilaiannya, Bai Xiuxiu telah melalui begitu banyak kesengsaraan langit dan bumi yang berwarna-warni sebelumnya, yang merupakan batas yang dapat ditanggungnya, dan itu juga batas yang akan ditanggungnya. Seharusnya tidak ada 9 warna langit dan bumi yang menghancurkan kesengsaraan alam semesta, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa di saat-saat terakhir ini, akan ada langit dan bumi 9 warna yang menghancurkan alam semesta. Inilah yang tidak bisa ditolak oleh Bai Xiuxiu. Apapun yang terjadi, dia pasti akan mati jika dia dibombardir oleh badai seperti itu, hanya hasil dari tubuh dan jiwanya. Tidak peduli seberapa bijaksana dia biasanya, Lan Xuanyu tidak peduli tentang apapun saat ini. Ksatria naga hitam Luo Yayuan di sebelahnya bereaksi sangat cepat dan meraih tubuhnya di satu tangan. Tetapi pada saat ini, tubuh Lan Xuanyu tiba-tiba bersinar dengan 9 warna, dan kekuatan naga yang tak tertandingi meledak darinya. Luo Yayuan hanya merasa bahwa garis keturunannya sendiri tiba-tiba mengental, dan telapak tangan yang dia pegang sebenarnya setengah menit lebih lambat. Detik berikutnya, Lan Xuanyu sudah naik ke langit. Boom, jiucai surga dan bumi menghancurkan alam semesta kesengsaraan telah tiba-tiba jatuh. Lan Xuanyu bergegas ke puncak Senglongtai tanpa ragu-ragu, dan pada saat yang sama berkomunikasi dengan Senglongtai. Hanya alat ajaib ini yang dapat membantunya menyelamatkan saat ini. Bai Xiuxiu. Namun, ketika dia dengan cepat melonjak ke puncak Senglongtai, dia segera merasakan paksaan yang menakutkan, yang merupakan kekuatan agung langit dan bumi, penuh dengan kehancuran. 3 inti naga 9 warna di tubuhnya berputar dengan cepat, menyerap energi dengan panik, tetapi Lan Xuanyu yang tertekan tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya terbang ke posisi yang sejajar dengan bagian atas platform Senglong. Di sana sudah membeku, melihat Jiucai Thunder menebas Bai Xiuxiu. Bab 1428, No. Xiuxiu, Om, seluruh Senglongtai bergetar hebat, dan permukaan Senglongtai tiba-tiba meledak dengan warna yang menyilaukan, seolah-olah itu dibuat oleh guntur. Tidak, Lan Xuanyu berteriak panik di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk menggantikannya. Tidak mungkin, dia berteriak panik di dalam hatinya. Saat dia menerobos ke tingkat dewa,
dia sepenuhnya memahami kondisi fisik Bai Xiuxiu dalam proses membantu Bai Xiuxiu menyelesaikan penempaan tubuh terakhir. Langit dan bumi 9 warna ini seharusnya tidak pernah datang untuk menghancurkan alam semesta. Tetapi pada saat ini, tidak peduli bagaimana dia meraung, dia tidak bisa mengubah guntur mengerikan yang jatuh dari langit. Tubuh naga besar Bai Xiuxiu langsung terkena guntur Dewa 9 warna. Ini menguap hampir cepat dalam proses yang terlihat dengan mata telanjang. Emosi putus asa mengalir ke dalam hatinya seketika, dan Lan Xuanyu tahu betul betapa menakutkannya dunia 9 warna ini akan menghancurkan alam semesta. Jika bukan karena Dewa Binatang Kaisar Tian berkorban untuknya, dia tidak akan bisa menanggungnya dengan pertahanan fisiknya dan darah Dewa Naga. Belum lagi Bai Xiuxiu sekarang. Tubuh biru langit dengan cepat menguap dan berubah menjadi gelombang udara biru langit menyapu keluar, hati Lan Xuanyu sudah membeku dalam sekejap. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, Xiuxiu. Saat jantungnya berfluktuasi hebat, tiba-tiba terjadi pemandangan aneh. Aliran udara biru langit yang beriak keluar tiba-tiba berhenti untuk beberapa saat. Lalu, aliran udara tidak terus runtuh, tetapi melayang dengan cepat. Berubah menjadi pusaran biru langit yang besar. Sinar cahaya 9 warna berfluktuasi dengan keras di pusaran, berubah menjadi lampu listrik yang menyebar di pusaran, tetapi pusaran tersebut belum hilang. Gaya isap yang aneh gila di pusaran, dan itu sebenarnya adalah benang pusaran. Halo 9 warna secara bertahap menyerapnya. Setelah langit dan bumi 9 warna ini menghancurkan alam semesta, awan petir di langit dengan cepat menghilang, dan akhirnya menjadi jernih kembali, dan biru hari itu juga menjadi semakin kuat. Tubuh Lan Xuanyu menjadi ringan, perasaan tertekan oleh kekuatan surgawi dan bumi menghilang, dan dia jatuh di Rising Dragon Platform begitu dia berkedip. Tetapi dia segera menemukan bahwa tubuhnya juga tersedot ke depan, dan kekuatan hisap yang besar hampir tidak bisa menahannya. Pusaran biru langit berputar dengan keras sambil menyusut ke tengah, dan gelombang hukum aneh menyebar darinya. Siu-siu, cahaya dan bayangan samar berkedip, dan pusaran biru langit akhirnya mengembun dan menghilang tanpa suara. Di titik pusat di mana itu menghilang, sesosok juga muncul. Bai Xiuxiu lah yang tidak bersalah. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan sisik biru langit, dan dia berbaring tengkurap di Rising Dragon Platform. Nafasnya menghilang kapan saja, tetapi fluktuasi hidupnya sangat jelas. Lan Xuanyu bergegas ke depan dan mendatanginya. Kehancuran jiucai surga dan bumi di alam semesta membuatnya merasa lumpuh. Namun saat ini, air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Tidak mati, Xiuxiu tidak mati. Dia berhasil melewati malapetaka. Meskipun Lan Xuanyu masih tidak mengerti mengapa jiucai Heaven and Earth menghancurkan alam semesta, dan bagaimana Bai Xiuxiu mengelolanya, selama dia tidak mati. Apa prosesnya bahkan tidak lebih penting. Kekuatan naga internal Lan Xuanyu berputar, dan tangan kanannya melekat pada punggung Bai Xiuxiu. Dia segera merasa bahwa tubuhnya lemah, dan fluktuasi ki dan darah jelas sangat lemah. Jelas, dia telah terluka parah, tetapi nafas kehidupan sangat kuat dan menyentuh. Fluktuasi kesadaran ilahi Yuruwu telah beriak menjauh dari kepalanya. Kemenangan itu berhasil, meski tubuh mengalami kerugian besar, namun langkah terpenting terlewati. Lan Xuanyu tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan spar langit, menggunakan kekuatan naganya untuk merangsang energi kehidupan di spar tersebut, dan kemudian menggunakan kekuatan dewa naganya untuk mengekstrak dan meredam, dan menggabungkan kekuatan ciptaan yang paling lembut. Energi kehidupan disuntikkan ke dalam tubuh Bai Xiuxiu untuk menggantikan tubuhnya saat ini, dan air mata di wajahnya perlahan berhenti. Ksatria naga hitam Luo Yayuan juga telah tiba di panggung Rising Dragon saat ini, melihat Bai Xiuxiu yang terbaring di pelukan Lan Xuanyu. Keterkejutan di matanya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh emosi yang kompleks. Pasangan ini sangat luar biasa. Tak perlu dikatakan lagi, Lan, situasi yang mengguncang seluruh klan naga hari itu masih jelas, tetapi dia tidak menyangka bahwa pertunjukan ini juga dapat menarik guntur Dewa 9 Warna. Ini adalah bencana kosmik yang nyata. Dia tidak bisa mati. Ini hanyalah situasi yang ajaib. Ketika dia mengetahui bahwa Lan Xuanyu dan Tianlong telah setuju untuk menjadi seorang ksatria naga sejati dalam 10 tahun, dia sedikit tidak puas, dan tanpa sadar berpikir bahwa dia terlalu terburu nafsu. Apakah ksatria naga begitu mudah dicapai? Namun, setelah waktu yang singkat ini, penghakiman dalam hatinya telah terguncang. Pertama, Lan mampu melepaskan diri dari genggamannya,
menunjukkan garis keturunan yang sangat kuat, dan kemudian siu-siu abadi di bawah guntur Dewa 9 Warna. Pasangan seperti itu, keajaiban macam apa yang akan diciptakannya di masa depan, tampaknya terlalu berlebihan. Luo Yayuan tidak pergi, tapi berdiri diam di sana, samar-samar melindungi hukum untuk mereka. Bagaimanapun, pasangan ini mungkin benar-benar menjadi harapan ras naga. Lan Xuanyu merasa bahwa tanda-tanda vital Bai Siu-Siu berangsur-angsur stabil dan hatinya berangsur-angsur terlepas, tetapi pada saat yang sama, dia sangat merasakan keinginan akan kekuatan. Perasaan barusan adalah ketiga kalinya dia merasakannya dalam hidupnya. Pertama kali, ketika saya masih muda, dengan ibu saya Nan Cheng, ketika saya tiba-tiba diserang oleh teroris bintang surga, saya melihat ibu saya akan dibunuh tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua kalinya adalah ketika ibu kandungnya, Guru Nana, pertama kali didorong ke dalam bintang oleh naga. Dan ketiga kalinya baru saja. Perasaan tidak bisa mengendalikan hidup dan mati dan melihat orang-orang tersayang akan jatuh, sungguh menyakitkan. Kekuatan, bagaimanapun juga, seseorang harus memiliki kekuatan yang lebih kuat. Hanya dengan menjadi penguasa dunia ini, dan hanya dengan naik ke level yang lebih tinggi, situasi ini dapat dihindari. Cahaya perusahaan yang belum pernah terjadi sebelumnya melintas di matanya, dan Lan Xuanyu tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Di tubuh Bai Siu-Siu, kekuatan naga samar melambai dan mengalir, dan lingkaran aneh melambai di sisik naganya. Kesadaran ilahi Ruoyuruwu memancar keluar. Setelah 1 jam penuh, keadaan Bai Siu-Siu benar-benar stabil. Lan Xuanyu berdiri memeganginya, dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada Luo Yayuan, dan kembali ke tempat tinggal Tianlong. Tepat setelah kesengsaraan selesai, dibutuhkan waktu untuk memperbaiki dan menyadari, kali ini sangat penting bagi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa setelah kesengsaraan. Ini adalah proses mengintegrasikan secara menyeluruh akumulasi dalam proses melintasi malapetaka dan persepsi kekuatan surgawi dan bumi ke dalam diri sendiri. Lan Xuanyu dengan diam-diam menjaganya, menggunakan kekuatan darah dewa naganya untuk menyehatkan tubuh Bai Siu-Siu, dan masalah kembali ke kota Feng Leong untuk menanyakan berita itu harus dihentikan sementara. Namun, ketika dia memikirkannya, seharusnya tidak banyak yang terjadi untuk saat ini. Lagi pula, musuh berikutnya yang akan dihadapi naga kuda galaksi adalah Ibu Merah pertama. Alam semesta sangat luas. Di dunia merah tua, dunia ini penuh dengan kedinginan dan kesepian, tetapi tampaknya memiliki nafas rakus yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kuil besar berwarna merah tua berdiri di ruang ini. Kuil ini sangat megah. Jika Anda melihat dengan cermat, Anda akan merasa tidak bisa melihat tepinya. Di sisi kuil yang paling dalam, di singgasana yang tinggi, ada seseorang yang duduk di atas Crimson Mother. Sebuah gaun merah tua yang panjang membuat kulitnya cerah, dengan mahkota merah tua yang diukir dari permata di atas kepalanya di kedua sisi tubuhnya, 6 sinar merah tua muncul, menunjukkan berbagai bentuk objek. Ini adalah 12 artefak dari Ibu Scarlet. Kedua-belas artefaknya digabungkan bersama dan dapat diubah menjadi 2 artefak super. Itu adalah akumulasi dari ratusan juta tahun, dan itu juga merupakan fondasi sebenarnya dari pencapaiannya di masa depan sebagai Raja Dewa. Bab 1429, Ibu. Pada saat ini, lingkaran cahaya ungu tua tiba-tiba berkedip di tengah kuil merah tua ini. Ibu merah tua itu membuat gerakan dengan tangan kanannya, dan tongkat merah tua di sisi kanan tubuhnya telah jatuh ke dalam genggamannya. Di bagian atas tongkat itu, ada permata berwarna merah darah seukuran kepala manusia, dan ada lingkaran cahaya yang mengalir di dalam permata itu. Tongkat merah tua menunjuk ke arah aliran udara ungu, dan segera, permukaan tongkat itu memancarkan lingkaran cahaya merah samar, menutupi cahaya ungu ilusi dan bayangan di kejauhan. Cahaya ungu dan bayangan menjadi stabil, dan dengan cara yang samar, itu berubah menjadi bentuk manusia. Crimson Mother perlahan berdiri dari kursinya, matanya langsung menajam. Itu kamu, ternyata itu kamu. Suaranya penuh dengan emosi yang kompleks, seperti kemarahan, keberuntungan, shock. Suara sosok ungu itu sangat lemah, dan dia dengan hormat membungkuk perlahan pada Ibu Merah Muda, Ibu. Ibu, apakah kamu masih mengenal ibuku? Harapan mendalam apa yang telah aku berikan padamu? Biarkan kamu mengambil lebih dari 40% kekuatan pesawat merah untuk mencari kesempatan terakhir. Apa yang telah kamu lakukan? Kami, yang dikenal tertelan, ditelan dan memprovokasi keberadaan Raja Dewa. Tahukah Anda bahwa selama 10.000 tahun terakhir, karena pengaruh Anda,
saya harus melarikan diri dari beberapa galaksi untuk menghindari, karena takut menjadi Raja Dewa menemukan bahwa baik wujud maupun roh telah hilang. Kami hanya selangkah lagi, tetapi kami membutuhkan hampir 10.000 tahun untuk memulihkan vitalitas kami secara bertahap. Anda bahkan tidak mati, dalam persepsi saya, Anda sudah lama menghilang. Betul sekali, sosok ungu itu terdiam, dan tidak berbicara untuk beberapa saat. Cahaya biru muda secara bertahap muncul di tubuhnya, dan sosoknya cenderung ambruk. Di mana sisa jiwamu, semoga bisa dipulihkan. Emosi ibu merah menjadi dingin. Aku tidak bisa pulih untuk saat ini, tapi ada kesempatan. Karena aku merasakan kehadiranmu, aku hampir tidak menyampaikan pengetahuan ketuhananku dalam kondisi khusus. Ibu, izinkan aku melaporkan kepadamu secara rinci tentang apa yang terjadi sejak awal. Masalahnya bukan seperti yang Anda bayangkan, saya memang bertemu dengan Raja Tuhan, tetapi tidak mungkin Raja Tuhan merugikan kami. Saya benar-benar diperhitungkan olehnya pada saat itu untuk mewujudkannya. Tolong beri saya kesempatan lagi. Kali ini, kita itu akan dapat mencapai alam dewa. Petik 2. Crimson Mother berkata dengan dingin, ceritakan padaku detail dari situasi aslinya. Tanpamu, aku juga bisa mencapai para dewa. Iya. Ketika Bai Xiu terbangun dari tidur nyenyaknya, dia merasa bahwa seluruh dunia sepertinya telah berubah. Ada banyak suara halus di telinga, bisikan, cacing dan burung, riak air, dan gesekan daun. Membuka mata yang indah, seluruh dunia tampak cerah dan penuh warna, dan segala sesuatu tentang diriku tampaknya telah berubah total. Suara lembut terdengar di telinga, apakah kamu sudah bangun? Ketika Bai Xiu menoleh untuk melihat, yang dilihatnya adalah wajah tersenyum Lan Xuanyu. Apakah aku berhasil? Bai Xiu tanpa sadar memandangi tangannya. Lan Xuanyu tersenyum pahit, iya. Terobosan itu akhirnya berhasil, tetapi kamu hampir membuatku takut sampai mati. Bagaimana kamu menyebabkan langit dan bumi Jiu Cai menghancurkan alam semesta? Seharusnya tidak, aku benar-benar mengira kamu pada saat itu, sekarat. Petik 2. Bai Xiu juga menunjukkan keraguan, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, saya pikir saya akan menyelesaikan kesengsaraan. Tetapi pada saat ini, saya tiba-tiba merasa ada sesuatu dalam darah saya. Lebih banyak energi menyembur keluar, dan bahkan kesadaran ilahi menjadi sedikit kabur pada saat itu. Lalu saya tidak tahu apa-apa. Petik 2. Lan Xuanyu berkata dengan sedikit kesal, ini semua salahku. Aku juga memikirkannya dengan hati-hati akhir-akhir ini. Mungkin karena aku telah meninggalkan terlalu banyak energi Dewa Naga di tubuhmu yang menyebabkan situasi ini terjadi. Benar-benar tidak beruntung. Untungnya, Anda berhasil selamat dari malapetaka. Jika tidak, saya benar-benar. Petik 2. Tidak apa-apa. Bukankah aku berhasil melewati malapetaka? Kamu melakukannya untuk kebaikanku sendiri. Bai Xiu terkekeh, melintasi malapetaka menjadi dewa, dan melangkah ke alam yang dulunya ras tidak akan pernah bisa masuk. Pada saat ini, dia juga dalam mood yang bagus. Lan Xuanyu memeluknya, dan perlahan-lahan mengencangkan lengannya, aku benar-benar takut kehilanganmu. Jangan khawatir, tidak akan ada situasi serupa lagi. Aku pasti akan melindungimu dengan segala cara. Petik 2. Baiklah, apakah Anda menggunakan Spartianyang untuk saya? Saya merasa bahwa saya dalam keadaan yang sangat baik sekarang. Namun, saya harus perlahan-lahan merasakan perubahan saya dan melihat apa yang dapat saya sadari. Dibutuhkan waktu mundur. Apakah kamu pernah kembali? Petik 2. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak khawatir tentang Anda, bagaimana saya bisa meninggalkan Anda saat ini. Namun, saya harus kembali dan mencari tahu beritanya. Bai Xiu berkata, kalau begitu Anda bisa yakin. Saya berlatih di sini di kediaman. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada di sini. Namun, jika Anda kembali sekarang, akankah para ksatria naga punya pendapat? Lan Xuanyu berkata, tidak. Sekarang, tidak seperti masa lalu, kita semua telah menerobos untuk menjadi dewa. Dan kita telah mencapai kesepakatan 10 tahun dengan kursi pertama. Pada dasarnya kita aman di Tianlongxing. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang menginginkannya. Jika Anda ingin menghitung saya, bahkan jika Anda menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super, masih ada peluang bagus untuk keluar. Petik 2. Bai Xiu berkata, kalau begitu cepat kembali. Baru-baru ini,
ada terlalu banyak perubahan. Teman-temanku sudah lama tidak melihatmu, jadi aku pasti sangat cemas tanpa andalan. Ya, Lan Xuanyu mengangguk, mengeluarkan 2 Spartianyang dan menyerahkannya padanya, berkata, kalau begitu gunakan Spartianyang untuk menghangatkan tubuhmu dan menstabilkan kultivasimu. Aku akan kembali. Oke, Bai Xiu setuju, dan bibir merahnya langsung berciuman. Dengan bibir terbelah, sosok Lan Xuanyu juga menjadi ilusi, menghilang ke udara dengan tenang. Sebenarnya tidak ada fluktuasi spasial setengah abad. Bai Xiu diam-diam mengagumi di dalam hatinya, tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos, dan kendali ruang telah mencapai tingkat lain. Ini bukan lagi pesawat ulang-alik sederhana, tetapi untuk diintegrasikan ke dalam ruang angkasa. Didorong oleh kesadaran ilahi, berbaur dengan ruang. Detik berikutnya, Lan Xuanyu sudah kembali ke kediamannya di kota Hongleong. Dia tidak kembali ke tempat teman-temannya dulu, tetapi juga untuk stabilitas. Meskipun dia yakin bahwa tidak ada ksatria naga tingkat dewa super yang terkunci di dalam dirinya, keselamatan adalah prioritas utama. Kembali ke kediaman di kota Hongleong, kemampuan transmog pemburu harta karun dilepaskan, benar-benar menutupi nafasnya. Bersamaan dengan terobosannya, basis budidaya binatang pemburu harta karun juga telah meningkat pesat, dipelihara oleh darah Dewa Naga, kecepatan pemulihannya saat ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Cahaya dan bayangan bersinar lagi, dan Lan Xuanyu datang ke kediaman teman-teman aslinya di kota Hongleong. Tidak mengkhawatirkan siapapun, tempat dia muncul adalah kediaman Liu Feng dan Qian Lei. Keduanya tidak merasakan kehadirannya sama sekali, dan sedang bermeditasi sendiri. Lan Xuanyu hanya merasakannya sedikit, dan kemudian merasa bahwa mereka berada di alam saat ini. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 100 hari, dan keduanya telah membuat kemajuan yang berarti. Basis kultivasi terus meningkat pesat. Batuk-batuk, kesadaran itu sedikit terguncang, membawa mereka berdua keluar dari kondisi meditasi. Liu Feng dan Qian Lei membuka mata mereka satu demi satu, ketika mereka melihat wanita yang menakjubkan di depan mereka, mereka tidak bisa menahan keterkejutan, dan kemudian mereka bisa membedakannya. Bos, kamu akhirnya kembali. Biarkan aku memelukmu. Qian Lei sangat gembira dan bergegas ke Lan Xuanyu. Ada juga cahaya menyipit di wajahnya. Lan Xuanyu menamparnya di udara tanpa amarah, itu masih sangat kasar. Dia membuat Qian Lei ketakutan dengan tangan biasa ini, saat level kultivasinya meningkat, kecocokan Qian Lei dengan Golden Bimeng semakin tinggi. Itu hampir setara dengan setengah bimeng emas, dan kekuatannya hampir setiap hari. Berkembang pesat, tapi di bawah tamparan biasa Lan Xuanyu, sebenarnya tidak ada perlawanan sama sekali. Bab 1430, Serangan Gagal Federasi Douluo. Bos, kamu menjadi lebih kuat. Lan Xuanyu memandang Liu Feng dan berkata, karena beberapa keadaan khusus selama periode ini dan saya sedang dalam retret, tidak nyaman untuk kembali. Apakah berita yang saya bawa pulang sudah berlalu? Liu Feng berkata, itu dikirim kembali secepat mungkin. Kakak ipar punya cara untuk kembali. Lan Xuanyu menghela nafas lega, dan berkata, itu bagus. Kali ini, dia akhirnya tidak lepas kendali. Bagaimana situasi di rumah sekarang? Setelah mengetahui berita itu, apakah ada informasi untuk kembali? Mendengar pertanyaan ini, ekspresi Qian Lei dan Liu Feng menjadi sedikit serius. Situasinya tidak terlalu baik. Setelah mengetahui tentang pembentukan Federasi Longma, Federasi kami sangat terkejut. Penyatuan Federasi Longma tidak diragukan lagi akan menyebabkan masalah besar bagi kami. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah mereka akan mengintegrasikan sumber daya dalam waktu singkat dan itu akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Federasi memutuskan untuk mengambil tindakan menentang pembentukan Federasi Longma. Petik 2. Mulai beraksi. Lan Xuanyu mengerutkan kening, tindakan seperti apa? Liu Feng berkata, perintah yang diberikan kepada kami oleh Federasi adalah untuk tetap mengintai tanpa bergerak, dan kami tidak boleh membeberkannya. Berita yang kami kirim kembali sangat penting, dan itu telah memberi kami banyak pahala dan penghargaan. Kami akan terus berlatih. Sekitar sebulan yang lalu, saudariku ada berita. Itu memberitahu kami tentang tindakan federal. Petik 2. Agar tidak memprovokasi alarm, terutama untuk tidak mengungkapkan bahwa itu adalah tangan Federasi Douluo kami telah mengirimkan armada hantu yang terdiri dari elit, dengan lebih dari 100 kapal perang yang dibangun dengan teknologi siluman terbaru. Menyamar sebagai bajak laut, kami akan melapor ke Federasi Longma.
Pangkalan militer yang baru didirikan melancarkan serangan. Tujuannya untuk menghancurkannya, terutama para elit dari semua sisi. Petik 2. Serangan bunuh diri. Lan Xuanyu segera menilai situasi serangan ini. Di galaksi Longma yang menyerang markas Federasi Longma, tidak mungkin kapal perang ini dibiarkan hidup, ini seperti pasukan kematian. Tidak peduli seberapa bagus efek silumannya, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi setelah melancarkan serangan. Terlebih lagi, di depan pembangkit tenaga listrik kelas Dewa Super, kapal perang yang tidak terlihat tidak ada artinya sama sekali. Ya, semuanya tewas. Selain itu, tidak ada yang dilakukan, kata Liu Feng dengan suara rendah. Ekspresi Lan Xuanyu memadat, dengan ratusan kapal perang, berapa banyak tentara luar biasa yang akan berkorban. Qian Lei berkata dalam sebuah antarmuka, tidak banyak korban di pihak kita. Kapal perang ini memang teknologi tertinggi Federasi dan dikendalikan dari jarak jauh dengan remote control. Untuk tujuan ini, Federasi memobilisasi 3 kapal induk dan menggunakan radar paling kuat. Kendalikan, meskipun kapal perang menderita kerugian besar, tidak ada korban jiwa. Tapi kali ini, itu juga memungkinkan kita untuk melihat kekuatan yang benar-benar menakutkan dari Longma Galaksi. Petik 2. Lan Xuanyu merasa lega saat mendengar bahwa tidak ada korban jiwa. Setelah kapal perang hancur, bisa dibangun kembali. Jika seseorang mati, itu benar-benar mati. Tidak ada korban juga merupakan keberuntungan besar dalam kemalangan. Apakah kamu bertemu dengan Ksatria Naga atau Ksatria Pegasus? Lan Xuanyu bertanya. Qian Lei berkata, Ksatria Naga. Kami tidak melihat fotonya, tapi ku dengar hanya 3 Ksatria Naga yang mengambil tindakan. Mereka benar-benar merobek armada tak terlihat kami. Ketika kakak iparku membicarakan hal ini, matanya penuh ketakutan. Warnanya, gambar apa yang seharusnya dia lihat. Ksatria Naga benar-benar terlalu kuat. 3 Ksatria Naga, sulit untuk mengguncang ratusan kapal perang. Meskipun itu serangan bunuh diri. Tapi ada sebanyak 12 kapal perang. Semuanya adalah senjata yang kuat, tetapi mereka belum bisa mendekati pangkalan itu sama sekali, yang merupakan pemborosan. Petik 2. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam. Berpikir pada dirinya sendiri, apakah ini pukulan pengurangan dimensi? Ksatria Naga setara dengan level 4 dimensi, kecuali jika menghadapi Battlestar kelas kapal induk yang tidak lagi terpengaruh oleh 3 dan 4 dimensi, bagaimana kapal perang biasa bisa menjadi ancaman bagi mereka? Setelah menerobos ke level dewa, baru setelah itu dia lebih mengerti seberapa kuat level dewa itu. Sudahkah kamu menghubungi orang tuaku? Lan Xuanyu terus bertanya. Tidak, keduanya menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Lan Xuanyu berkata, panggil semuanya. Ayo kita rapat. Sesaat kemudian, semua 33 anggota Tianyi yang tinggal di rumah. Ditambah pasukan Yuan Engwang yang telah kembali. Mereka berkumpul bersama di ruangan terbesar. Melihat kembalinya Lan Xuanyu, semua orang tidak bisa menahan kegembiraan, hanya wajah Lan Mengqin yang pucat, menatapnya sedikit ragu-ragu. Bibir Lan Xuanyu berdengung, dan dia mengatakan beberapa kata untuk transmisi suara Lan Mengqin. Lan Mengqin tercengang untuk sementara waktu. Berubah menjadi sangat gembira, ekspresi wajahnya juga berubah sesuai. Perubahan suasana hatinya jelas dipengaruhi oleh angsa Zamrud Brigade. Lan Xuanyu menceritakan kepadanya apa yang dia katakan kepada Bai Xiuxiu, yang secara alami menenangkannya. Yuan Engwangjun melihat Lan Xuanyu, dan dia akhirnya lega. Selama periode waktu ini, dia dapat dikatakan sangat tersiksa, terutama setelah Federasi mencoba menghancurkan pangkalan yang baru didirikan dari Federasi Longma, tetapi armadanya dihancurkan. Apa yang Liu Feng dan Qian Lei katakan sederhana, sebenarnya untuk serangan itu, Federasi mengerahkan banyak sumber daya dan menggunakan beberapa senjata penghancur. Tapi nyatanya, mereka bahkan tidak menyentuh tepinya, dan rumahnya hancur. Pukulan ini tidak sepele bagi Federasi. Yang paling penting adalah, setelah pengalaman ini, Federasi sekarang menjadi mertua tikus, dan tidak berani bertindak gegabah. Meskipun Federasi Longma tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa masalah ini dilakukan oleh Federasi Douluo, mungkinkah armada bajak laut biasa mengatur begitu banyak armada untuk melancarkan serangan? Akankah armada bajak laut cukup bodoh untuk melancarkan serangan di dekat Dragon Star? Federasi Kuda Naga telah memberikan peringatan serius kepada Federasi Douluo bahwa jika serangan serupa terjadi lagi, maka pasti akan ada Ksatria Naga yang muncul di bintang administrasi Federasi Douluo. Dibandingkan dengan armadanya,
pembangkit tenaga listrik kelas Dewa Super benar-benar tak terkalahkan. Tapi, apakah Anda melihat Federasi Longma berkembang? Bagi Federasi Douluo, itu juga jalan menuju kehancuran. Kekuatan Ksatria Naga hanyalah berita yang dikirim kembali melalui Lan Xuanyu sebelumnya, dan ketika mereka benar-benar menghadapinya di luar angkasa, mereka menyadari betapa mengerikan kekuatan destruktif dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super itu. 3 Ksatria Naga ditambah naga berkepala 3 setara dengan 6 Dewa Super. Jika Anda benar-benar harus bekerja keras dengan segala cara, saya khawatir kapal induk mungkin tidak dapat menghancurkannya dengan paksa. Paling banyak adalah mengusir, tetapi terlalu sulit untuk membunuh yang kuat di level ini. Selama periode belakangan ini, telah terjadi ketegangan tingkat tinggi di dalam federasi, dan berbagai kemungkinan telah dibahas terus-menerus, tetapi tanpa hasil apapun. Tidak mungkin menggunakan kekuatan dari situasi saat ini, dapat dilihat sepenuhnya bahwa galaksi kuda naga benar-benar mampu menghancurkan bintang administrasi utama federasi. Namun, membiarkan Federasi Longma berkembang, untuk Federasi Douluo, kehancuran hanyalah masalah waktu. Tentara Yuan Engwang tahu betul tentang kesulitan federasi saat ini, jadi dia terutama ingin menemukan Lan Xuanyu untuk mengetahui lebih banyak tentang situasinya dan meneruskannya kembali ke federasi, sehingga federasi dapat memiliki lebih banyak informasi untuk didiskusikan, sehingga dapat menghasilkan tindakan penanggulangan. Tapi setelah Lan Xuanyu membawa kembali berita itu sebelumnya, itu adalah Hong Fei Mingming, tanpa jejak. Tahukah Anda? Hari di sini 36 jam, dan jamnya lebih dari 100 hari, Yuan Engwang Jun sudah gelisah seperti semut di atas panci panas. Kamu akhirnya kembali. Pada pandangan pertama Lan Xuanyu, dia hampir bergegas ke depan. Sorot matanya hampir seperti dendam. Lan Xuanyu meminta maaf, saya benar-benar minta maaf. Saya telah diawasi terlalu ketat oleh Ksatria Naga selama periode waktu ini. Saya akhirnya menemukan kesempatan untuk kembali. Yuan Engwang Jun menatapnya dengan tatapan yang rumit, tidak apa-apa, aman dulu. Keselamatanmu sekarang adalah hal terpenting. Kata-katanya pasti dari hati. Jika bukan karena Lan Xuanyu, kemana dia bisa pergi untuk mendapatkan informasi langsung, dan mengetahui bahwa Federasi Longma harus didirikan. Penghargaan kali ini sangat besar, status Lan Xuanyu saat ini di divisi Doutian dapat dikatakan meningkat dari hari ke hari. Perintah yang diturunkan kepadanya adalah bahwa apapun yang terjadi, keselamatan Lan Xuanyu adalah yang utama. Dia adalah pengintai tertinggi di Federasi Douluo di Federasi Longma. Ini masalah besar.